Nah ini masih pakai cara jadul nih, dulu tuh belum ada downsize jadi masih. Oke, balik lagi di YouTube channelnya Your Chapter One. Nah, di video kali ini sebenarnya pengen jawab komen nih. Ada yang nanya, Bang, gimana sih rasanya pakai buat harian shock depan dan belakang yang udah sependek ini? Ini kan kebetulan shock depan dan shock belakangnya itu udah dipendekin ya. Jadi di sini gue mau mencoba menjawab komen dari kalian. Jadi langsung simak aja videonya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang mau produk perawatan kendaraan, bisa banget langsung cek Shopee dan Tokopedia Your Chapter One @YourChapter1Official. Nah, jadi langsung aja pada intinya nih ya, kita berhubung mau jawab gimana rasanya pakai shock pendek buat harian nih depan belakang. Kita mulai dari depan dulu kali ya. Di sini mungkin footage-nya kita akan banyak di depan dulu ya. Ini pertama-tama ngejelasin dikit. Ini kalau dilihat ban sama spakbornya kan lumayan rapat. Yang dimana sebetulnya ini kalau zaman sekarang tuh kan kebanyakan emang downsize ya. Downsize tuh setahu Minco dia pernya dipanasin terus dirapetin gitu kan. Nah ini masih pakai cara jadul nih, dulu tuh belum ada downsize jadi masih caranya itu dipotong per. Dan ini kebetulan potong pernya itu di kurang lebih kayaknya 5 cm deh, karena udah lama banget jadi kayaknya sih segitu ya, potong per 5 cm. Jadilah fitment depannya lumayan rapat kayak gini. Ini kalau kalian mau lihat lebih detail ya, maksudnya tuh kondisinya ya lumayan rapat lah. Spakbor ke bannya itu kan tampak kiri. Kalau tampak kanannya itu bisa kita lihat sama sih, enak dilihat juga gitu. Nah sekarang sebelum gimana rasanya, kita lanjut dulu ke shock belakang ya. Nah di shock belakang ini, kalau bawaan Varionya itu kan dia di ukuran 330 mm ya kalau nggak salah, tapi yang aftermarket memang banyaknya di 325 mm. Nah ini Minco pakai di ukuran 300 mm, jadi ini pendek sebenarnya buat motor Vario ya. Dan ini make shock breaker sebenarnya buat Yamaha Mio. Jadi ya pengen penasaran aja sebenarnya. Kalau ditanya kenapa mau pakai shock yang pendek, karena penasaran, pengen lihat kayak gimana fitmentnya. Dan jadilah kayak gini, dan udah nyaman juga sih gitu. Sebenarnya tanpa mendekin shock ataupun ganti shock belakang biar kelihatan lebih pendek nih belakangnya. Emang kan biasanya kalau misalkan mendekin depan nih terus belakang nggak diapa-apain, kelihatan lebih nungging gitu motornya kan. Nah biasanya kan orang-orang panjangin di mountingnya ini kan, nih di bawah sini ya, bebas lah bervariasi, ada mulai dari 3 sampai 5 cm gitu ya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Nah Minco pribadi nggak mau karena cukup ribet sih bongkarnya, dan kebetulan kan Minco pribadi kalau bongkar-bongkar apa yang bisa dicoba sendiri aja gitu. Jadi kalau buat mounting harus ke bengkel agak mager sejujurnya gitu. Terus kalau kalian mau lihat ya kurang lebih gini lah fitmentnya dari samping. Jadi dia itu pendeknya segini tuh, lumayan deket sih jarak dari Hager nih, kalau kalian pakai Hager Air Blade di sini ke spakbor atasnya ya 4 jari lah gitu. Nah sekarang kita langsung aja mulai ke bagian gimana sih rasanya ataupun pengalaman gue pribadi yang udah ganti settingan shock depan belakang kayak gini ya. Yang pertama yang bisa gue rasain banget udah pasti dari shock depan, karena pendek dia lebih keras, itu minus ya, dan resiko juga gitu. Dan gue terima-terima aja sih kalau shocknya bakal keras, karena udah tahu ya shock pendek pasti bakal lebih keras. Tapi enaknya ya lebih stabil, buat misalkan nikung di kecepatan yang lumayan tinggi dia lebih enak. Nah ngomongin minusnya lagi, dia di bagian sini nih, kelihatan nggak ya, dia tuh udah agak cowak nih, jadi kayak letter U gitu, U kebalik, karena pas ngerem dia posisinya ban kena ke spakbor belakang, spakbor depan ya, maksudnya spakbor depan ke bagian yang belakangnya gitu. Nah ini kalau kalian masih penasaran gimana looknya kalau misalkan motornya dinaikin, ini Minco kasih lihat. Coba minta tolong Mas Zidan diturunin motornya. Ini diturunin, coba dudukin aja normal kayak biasa. Nah ini udah didudukin ya. Beratnya berapa Zidan? Berat badan berapa? 70. Nah Mas Zidan ini beratnya 70 ya. Jadi kalau dalam buat hitungan satu orang ya segini sih. Tuh lumayan rapat ke spakbor dan ban. Terus ground clearance-nya emang bisa dibilang tipis sih sejujurnya. Terus kalau kita lihat ke tengah dikit nih, tuh, aduh ini sih pendek banget ya. Dipakai berdua ya udah pasti lebih pendek. Tapi anehnya sih alhamdulillah gue pakai boncengan sendiri
sering ngebut juga, malah kadang nggak kepikiran kalau motor udah sependek ini aman-aman aja gitu. Balik lagi di dalam kota ya. Ini sisi belakang kiri nih, kalau kalian mau lihat kondisi didudukin, terus kondisi kanan belakang kayak gini. Tuh. Nah, kesimpulannya shock depan dan belakang yang udah dipendekin kayak gini, kalau menurut gue pribadi masih cukup aman ya. Udah pasti ada resikonya. Nah, resikonya yang tadi udah disebutin. Jadi yang namanya modifikasi, pengen tampilan motornya kelihatan beda, pasti ada aja ya resikonya. Tinggal kalian sesuaikan aja tingkat resikonya, kalian mau atau enggak. Tapi sini bukan yang modifikasi ekstrim banget ya. Jadi kayak semua orang kalau misalkan ngaplikasiin ini ke motornya, masih bisa gue bilang aman lah gitu. Nah, mungkin ini jadi akhir dari videonya ya. Thank you banget nih yang udah mau coba nanya, terus juga yang udah nonton, thank you banget. Pokoknya jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Your Chapter One. Ya, mungkin dari kalian ada yang mau nanya lagi seputar otomotif, seputar produk, segala macem, langsung aja tulis di kolom komentar ya.